semuanya. Yang saya hormati, yang saya banggakan teman-teman peserta Latsar Angkatan 38 ya. Kelompok 3 dari Kota Tegal. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena syukur alhamdulillah kita bisa bertemu nih dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertama kali ya ini ya, saya baru masuk ke sini kayaknya ya kelompok 3 tapi iya angkatan 38 ya. Oke, hari ini kita sudah sampai pada coaching agenda ya. Ini adalah benar ya, materinya adalah coaching agenda ya. Jadi nanti akan saya sampaikan beberapa hal yang terkait dengan coaching atau pembimbingan atau mungkin yang terkait dengan penulisan rancangan aktualisasi dan laporan aktualisasinya. Ini saya share screen. Ini karena memang jamnya udah sore ya. Jadi mungkin kita bisa lebih cepat lagi. Ya, jadi teman-teman sekarang sudah memasuki pada agenda keempat ya. Habituasi, agenda keempat habituasi dan aktualisasi merupakan agenda yang ya artinya terakhir ya. Agenda 4 itu agenda yang terakhir atau terkait dengan penjelasan teorinya ya di terakhir ini. Sehingga teman-teman nanti bisa menyusun rancangan aktualisasinya sesuai dengan sistematika yang sudah ditetapkan oleh tim media Iswara ya. Baik, karena saya belum pernah masuk ya maka perlu saya perkenalan ya. Oke, monggo silakan mau dipanggil Pak Iqbal boleh, Pak Afid juga boleh. Saya juga seperti teman-teman ya melalui proses dari CPNS dulu. Tapi CPNS saya itu mulai dari tahun atau CPNS tahun CPNS saya itu tahun 86 ya. Jadi sudah 39 tahun. Kayaknya belum pada lahir ya. Paling ini tahun 99 ya. 2000. Eh, sudah Pak. Hah? Mbak Sevina 86 sudah lahir? Belum Pak, belum belum. Oh iya, Lahir 96 Pak. 96 ya. Kalau sudah lahir malah nggak bisa daftar ya. Karena kan maksimal 35 ya. Iya, Gitu. kan 35 Ini Pak. tahun ya. Maksimal untuk daftar jadi CPNS ya. Oh 96 ya Mbak Sevina. Oke, ya sama juga teman-teman ya. Kalau dulu saya latsarnya bukan menggunakan latsar yang sekarang dengan blended learning ya. Dulu pakai prajabatan ya. Selama 3 minggu kalau nggak salah secara klasikal. Sekarang kan berubah karena dengan kemajuan zaman sehingga menggunakan blended learning mulai dari soft learning ya, e-learning ya. Nanti ada coaching, ada mentoring, ada aktualisasi, ada habituasi ya, sampai pada nanti klasikalnya ya. Kalau dulu kan setelah diklat ya sudah selesai, tetapi sekarang harus mengimplementasikan semua materi yang pernah didapatkan di Latsar ini ya, sehingga teman-teman jangan sampai melupakan materi-materi yang ada di Latsar ini, karena ini akan mengikat dengan eh, apa namanya statusnya teman-teman sebagai seorang PNS ya akan terikat terus dengan adanya nilai-nilai yang sudah disampaikan pada saat Latsar ini ya. Oke, 39 tahun sehingga saya kepangkatan sekarang Pembina Utama Muda 4C ya tahun 2022. Jangan khawatir teman-teman,
Kalau nggak salah ini golongan 3 juga ya, sehingga bisa mencapai sampai golongan 4 ya. Silakan mengejar karirnya sampai ke golongan 4 bahkan sampai ke golongan yang tertinggi ya, karena salah satu peningkatan karir di PNS itu adalah terkait dengan kepangkatan ya. Kalau kepangkatannya tambah tinggi, otomatis teman-teman kedudukannya juga tambah tinggi, kemudian juga terkait dengan kesejahteraannya juga ya tambah besar tentunya. Oke. Kemudian ini ya jabatan saya Wijaiswara Limaja tahun 2012 terakhir saya kuliah di MEP UGM lulus tahun 2002 dan mendapatkan ijazah asli ya, tidak palsu ya. Karena memang sekarang lagi viral ijazahnya dikira palsu ya. Saya dapat yang asli betul ya. Ya, semua ada ciri-cirinya juga sama. Kalau yang mendapat yang asli sama ya. Kota Tegal ada juga ini yang sama saya satu angkatan. Sekarang aduh kepala dinas apa ya? Kepala Dinas Lingkungan Hidup itu siapa? Ada yang tahu? Wulan Lestari, Pak. Bu Nani ya. Kalau Iya. Pak Rudi, Rudi, Pak Rudi Setiawan, Pak ya. Tahu? Ada yang tahu? Dulu Kepala Dinas LH dulu. Enggak ya? Itu teman satu angkatan saya ya di MEP UGM. Tapi jarang ketemu, jarang reuni ya. Ya meskipun nggak reuni, tetap ijazahnya tetap asli ya. Meskipun tanpa reuni. Oke, ya ini sore-sore koyong ini mesti ngantuk diulang ya, makanya karo guyon ya. Oke, baik. Ini rumah saya ada di Permata Payung Asri 11 Semarang. Nomor HP saya, ini email saya. Apa sekarang Mas Rudi di dinas apa ya Badan Pengelola Keuangan, Pak ya apa di Bapeda ya? Dulu pernah jadi sekretaris Bapeda juga sih. Saya lupa ini. Saya yang ingat terakhir ketemu ketemu malah dia di sini jadi mentor itu kepala LH dulu. Nggak tahu sekarang apa. Ini di WA Group juga jarang muncul sih. Oke, saya kira itu ya perkenalan dari saya. Karena singkat saja pertemuan hari ini oh, hanya 2 jam pelajaran untuk menjelaskan langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh teman-teman semuanya sebelum melaksanakan pembimbingan, sebelum melaksanakan seminar ya. Oke, dasar hukum tidak saya sampai apa, tidak saya jelaskan secara rinci. Silakan teman-teman diingat kembali Undang-Undang 20 2023 dan PP 11 2017 maupun PP 17 2020 tentang manajemen ASN. Ya, oke. Nah, ini terkait dengan mata pelatihan aktualisasi ya, ya, diberikan untuk membekali teman-teman ini ya tentang pembelajaran konsepsi aktualisasi, penjelasan aktualisasi, penyusunan, sorry, kepencet, penyusunan dan penyajian rancangan aktualisasi, pelaksanaan aktualisasi di tempat kerja, penyusunan laporan dan penyajian hasil aktualisasi. Oke, jadi ada beberapa langkah ya, atau beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh teman-teman. Oke, ini secara detailnya indikator keberhasilan ya di dalam pelaksanaan agenda 4 ya, teman-teman diharapkan yang pertama mampu menjelaskan konsepsi tentang aktualisasi. Apa sih aktualisasi itu? Ya, oke sebentar, ini ada yang penting.
Oke, kemudian yang kedua yang tadi menjelaskan teman-teman bisa mampu menjelaskan tentang konsepsi aktualisasi, yang kedua tentang pembelajaran aktualisasi dan prakteknya nanti teman-teman bisa menyusun rancangan aktualisasi. Ya, secara teori tentang konsepsi tentang pembelajaran aktualisasi, teman-teman nanti akan merancang aktualisasi itu sendiri atau yang biasa kita sebut dengan RA ya, rancangan aktualisasi. Jadi teman-teman nanti membiasakan diri karena tadi kapan ya tadi ya tadi ada yang tanya RA itu apa? RA itu adalah rancangan aktualisasi gitu ya. Nah, kemudian juga ini yang rancangan aktualisasi itu terdiri dari dua bab ya. Jadi teman-teman akan menyusun atau membuat kayak skripsi gitu ya. Itu terdiri dari dua bab ya. Cukup ringkas sebetulnya rancangan aktualisasi. Kemudian nanti juga akan mempresentasikan RA tersebut dengan menggunakan PowerPoint atau PPT ya. Mempresentasikan akan berbeda antara RA dan LA ya. RA itu rancangan aktualisasi, LA itu laporan aktualisasi. Ini perbedaannya. Kalau rancangan itu bentuknya PPT ya. Terus kemudian yang kelima bisa menjelaskan konsep ya, pelaksanaan dan pelaporan habituasi. Setelah disahkan di seminar rancangan itu, teman-teman harus bisa melaksanakan dan melaporkan habituasinya atau aktualisasinya ya. Nah, kemudian nanti juga teman-teman harus melaksanakan aktualisasi di tempat kerja selama 30 hari sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh panitia. Ya, di sana tanggal berapa sampai tanggal berapanya sudah ada. Ya. Ada yang tahu pelaksanaan aktualisasi tanggal berapa sampai tanggal berapa? Ada yang sudah ketemu jadwalnya? 26 Agustus sampai 7 Oktober, Pak. Oh ya, 26 Agustus sampai 7 Oktober ya. Oke, Iya, selama Pak. 30 hari kerja ya. Silakan nanti ini pelaksanaan nomor 6 ini ya, yaitu aktualisasi tempat kerja. Kemudian yang ketujuh menyusun laporan pelaksanaan aktualisasi. Ya. Nah, setelah diaktualisasikan, kemudian disusun laporannya ya. Nah, ini yang namanya LA ya, menyusun LA, laporan aktualisasi ya, singkatannya LA, kepanjangannya laporan aktualisasi. Ya. Kemudian juga mempersiapkan presentasinya. Kalau di rancangan itu berupa PPT, di eh, laporan akhir atau laporan aktualisasi ini bentuknya adalah video, sehingga dibuatnya bersamaan dengan pelaksanaan aktualisasi nomor 6 ini ya. Teman-teman tidak bisa setelah dilaksanakan aktualisasi kok baru membuat video, tidak bisa, kehilangan momen ya. Nanti teman-teman di tanggal 26 sudah ada kegiatan kok tidak divideokan ya. Nanti ini akan lepas begitu saja ya. Sehingga nanti bersamaan ya. Menyusun laporan ini ya sekaligus membuat apa namanya melaksanakan aktualisasi, kemudian menyusun laporan sama menyiapkan rencana presentasi laporan ini itu jadi satu kegiatan ya. Artinya bersamaan, berbarengan ya, waktunya berbarengan. Sehingga tidak kehilangan momen maupun tidak kehilangan eh, ini ya, apa namanya, kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan. Oke. Kemudian nomor 9 adalah mempresentasikan laporan aktualisasi. Ini yang agak mudah ya. Artinya tidak seperti pada pelaksanaan presentasi rancangan aktualisasi dengan PPT, teman-teman akan berbicara terus ya, kayak saya seperti ini menjelaskan terus gitu nggak. Tapi nanti pada saat mempresentasikan laporan, teman-teman tinggal ya menyaksikan bersama ya. Karena mempresentasikannya dengan video, menayangkan videonya saja sehingga agak mudah ya. Kecuali nanti teman-teman kalau ada sesuatu hal yang perlu disampaikan ya lebih baik untuk disampaikan ya. Oke. Dan tentunya masih ada tanya jawab juga ya.
Nah, ini nanti nomor 9 ini ada seminarnya ya, atau seminar LA ya. Kalau di nomor 4 itu adalah seminar RA ya. Nanti di nomor 9 seminar LA ya. Oke, ada yang ditanyakan di sini atau saya lanjut dulu? Izin Pak, Ya, untuk videonya berarti dari semua tahapan kegiatan pada rancangan aktualisasinya ya? ya betul. Jadi kegiatannya ada 5, ada 6, karena minimal kan 5 gitu kan. Minimal 5, Iya, terus tahapannya minimal 3. Jadi kalau di total tahapannya seluruhnya ada 15 minimal ya. Bisa 18 atau kelipatan 3 ya. Bisa 21 kalau kegiatannya jadi ada 7. Sehingga videonya juga mengikuti itu. Bisa saja satu tag video itu mewakili 2 kegiatan boleh ya. Jadi kalau di situ nanti tergantung dari teman-teman ya, videonya seperti apa gitu ya. Bisa saja modelnya satu kegiatan di dalam pengambilan satu tag video boleh gitu kan. Jadi memang sesuai dengan kegiatannya, urutannya ya. Dan ini ada batasan waktunya ya. Untuk videonya cukup 12 menit ya. Nanti untuk presentasi rancangan juga cukup misalkan hanya 12 slide atau 12 menit juga ya. Oke, sekitar itu. Gitu, Mas Sehu, ada yang ditanyakan lagi? terima kasih Pak Iqbal. Cukup. Oke, baik, kita lanjut ya. Oke. Oke, ini yang sudah dilakukan teman-teman ya. Jadi saat ini teman-teman kan mengikuti kegiatan secara blended learning ya. Pelatihan mandirinya sudah, distance learningnya saat ini juga ya, e-learning gitu ya, maupun aktualisasi nanti ya. Oke, terus kemudian ada pembelajaran secara klasikal. Oke. Nah, ini pembelajaran mandiri sudah selesai. Kemudian terkait dengan penjadwalan ya. Penjadwalan e-learning ini memasuki agenda 4, teman-teman posisinya ada di hari ke-9 ini. Ya, saat ini kan teman-teman ada di hari ke-9 ya. Coaching agenda ini ya. Coaching agenda 12 2 JP ya. Nah, kemudian besok akan dilanjutkan dengan pembimbingan ya. Nah, di coaching agenda ini teman-teman nanti akan saya jelaskan tentang sistematika ya. Sistematikanya seperti apa, baru nanti kalau bisa nanti malam bisa sudah ada hasilnya besok pembimbingan. Tapi minimal paling tidak teman-teman sudah mempersiapkan matriknya ya, matrik rancangan itu ya. Terus nanti besok hari ke-10-nya ada bimbingan. Bimbingan tidak hanya sekali, tapi sampai 3 kali. Yaitu hari ke-10, kemudian hari ke-13, dan hari ke-17. Sesuai dengan jadwal masing-masing ya. Saya tidak hafal tanggalnya berapa. Baru setelah 3 kali pembimbingan, nanti hari ke-19-nya adalah evaluasi rancangan ini berupa seminar ya. Selama 1 hari penuh, per orang itu mendapatkan alokasi waktu 45 menit maksimal ya. Kadang-kadang 30 menit ada sudah selesai karena paparannya cukup 12 menit nanti menghadapi mentor, coach sama narasumber ya. Yang banyak pertanyaannya pasti narasumber ya atau penguji. Sehingga teman-teman harus bisa mempersiapkan diri ya. 30 menit ya paling tidak ini. Dan nanti juga terkait dengan pembimbingan, silakan Mas Saihu sebagai ketua kelompoknya juga nanti eh, membagi tugas ya. Kira-kira pembimbingan yang pertama siapa? 3 orang misalkan. Pembimbingan kedua hari ke-13 4 orang gitu ya.
Terus kemudian hari ke-17 3 orang dengan sekaligus nanti memaparkan PPT-nya ya. Karena ini pembimbingan waktunya terbatas hanya 2 jam saja, sehingga teman-teman harus mempersiapkan diri ya. Sambil mendengarkan yang lain bimbingan, teman-teman juga bisa merevisi rancangan aktualisasinya masing-masing ya. Sehingga ini bisa berjalan dengan lancar pembimbingannya. Kalau teman-teman sudah siap ya. Oke. Setelah itu teman-teman akan memasuki seminar ya, waktu seminar hari ke-19. Setelah seminar, teman-teman akan melaksanakan aktualisasi selama 30 hari tadi ya. Jadi sampai tanggal berapa? 6 Oktober ya? 16 Oktober ya? 7, Pak. 7 Oktober. Hah? Berapa? 7 Oktober. Oh, 7 7 Oktober ya. Oktober. Nah, baru 8 Oktobernya masuk klasikal ya. Nah, di sini hari pertama ya. Jangan lupa pada waktu 30 hari tadi teman-teman harus melakukan 3 langkah tadi ya. Iya, melaksanakan aktualisasi, menyusun laporan dan membuat videonya. Jangan apa namanya? Jangan lupa itu biasanya kalau sudah off selama 30 hari lupa karena ada tugas-tugas yang sudah menunggu gitu kan, tugas harian teman-teman ini yang kadang-kadang kehilangan momennya di situ sehingga teman-teman harus berkoordinasi, konsultasi dengan mentornya, bisa membagi waktu untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari dan bisa melaksanakan eh, pembelajaran atau aktualisasi Latsar ini ya. Oke, baru setelah nanti Mas selesai 30 hari itu, teman-teman masuk secara klasikal ya. Ini ada di Serondol nanti pembelajaran klasikal ini ya ada di Semarang ya selama kurang lebih 6 hari. Hari pertama ya nanti ada overview, ada kebijakan, ya, ada macam-macam, ada pembukaan ya, ada dinamika kelompok dan jangan lupa ini yang terkait dengan coachingnya adalah pembimbingan pra-evaluasi selama 3 JP. Nah, karena pembimbingan ini terbatas di klasikal, jadi mungkin hanya 2 kali sehingga teman-teman harus mempersiapkan diri 5 orang di sini pembimbingan ya, dan nanti pada hari keempat pembimbingan praevaluasi itu juga 5 orang ya. Nah ini jadi teman-teman harus mempersiapkan diri ya. Nah, 5 orang ini biar semuanya mendapatkan waktu untuk pembimbingan. Oke, ya, oke ya. Ini yang ada kaitannya ya dengan kucing ya. Oke, hari kedua, ketiga itu memperdalam teorinya agenda 1, 2, 3 ya sampai hari keempat ini. Kemudian hari kelimanya seminar akhir ya. Seminar akhir sama ya, 10 jam pelajaran. Baru ke hari keenamnya penyempurnaan ya. Penyempurnaan laporan, kemudian pembinaan ya, review dan macam-macam ya. Oke. Oke. Ya, ini tentang teorinya ya. Oke. Pengertian aktualisasi adalah aktual berarti nyata, benar-benar terjadi, sesungguhnya ada. Ya, aktualisasi memiliki pengertian suatu proses untuk menjadikan pengetahuan yang sudah didapat oleh teman-teman agenda 1, 2, 3 sekaligus pemahaman yang telah dimiliki terkait dengan substansi mata pelatihan yang telah dipelajari ya, kemudian nanti diwujudkan ya secara aktual dan nyata ya. Oke. Oke, di habituasi ini teman-teman ada
punya kendaraan dan punya tujuannya ya. Jadi 3 hal yang dilatihkan ya, menemukan isu masalah kemarin sudah ya, menemukan gagasan iya, ya, juga nanti mengaktualisasikan materi agenda 2 dan agenda 3 yang membangun habituasi ya, membiasakan diri ya dari aktualisasi tersebut menjadi habit. Nah, kemudian ini teknisnya penyusunan RA. Ya, nanti silakan teman-teman harus mengetahui tentang kondisi ya terkait dengan isu masing-masing kan ada 5 ya, kondisi saat ininya seperti apa, nanti juga kondisi yang diharapkan apa ya. Ya ini dilihat dari kepekaan, konsistensi ya, seperti itu. Kemudian nah, untuk ini kan ada kondisi yang diharapkan ya. Kondisi yang diharapkan inilah nanti yang akan dirubah dengan intervensi aktualisasi dan habituasi itu. Jadi segala sesuatu yang sudah ditetapkan di isu tadi ya terkait dengan kondisi saat ini ya, gagasan kemudian dipecahkan ya. Ini kan akhirnya sudah jadi core isu ya, penetapan isu itu core isu tadi salah satu dari 5. Kemudian menetapkan untuk gagasannya. Jadi isu tersebut diselesaikan dengan kegiatan yang kreatif apa. Ya, tahapan kegiatannya apa, outputnya apa. Ini nanti muncul di matrik ya. Ini terkait dengan pencapaian visi misi, nilai organisasi dan pemecahan isu itu sendiri. Sehingga kondisi saat ini harus diintervensi dengan aktualisasi tadi ya dan menjadi habituasi sehingga terwujudlah kondisi yang diharapkan ya, melakukan suatu kebiasaan yang menghasilkan manfaat sehingga terbentuk menjadi karakter ya. Oke, jadi harus membiasakan diri ya, nilai-nilai yang sudah diajarkan karena bisa menciptakan kondisi yang diharapkan itu. Oke, jadi cara berpikirnya adalah ke situ. Nah, penulisannya ya, sistematikanya adalah seperti ini. Halaman judul, ya, halaman pesusuan, lembar pesusuan, pengesahan, pelakatan, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Eh, babnya seperti tadi yang saya sampaikan ada 2. Bab 1 profil organisasi, gambaran umum, dasar hukum dan macam-macam semua visi misi tujuan ya sampai tupoksi teman-teman ada di bab 1 ini dan role modelnya. Bab kedua ini inti ya, intinya ada di sini, yaitu tentang rancangan aktualisasi dan habituasi. Ini menjadi inti dan ini nanti yang akan didiskusikan di seminar. Ini yang akan dibahas di seminar ya. Ada identifikasi dan deskripsi isu, ada analisis isu, analisis penyebab isu, dampak, gagasan, rancangan, dan jadwal. Oke, kita lihat secara detailnya. Oke, gambaran umum organisasi. Ya, kalau ini saya kira sudah given ya, tinggal mengutip saja ya. Ya, mungkin secara normatif ya, teman-teman tinggal memasukkan saja di bab 1 ya. Gambaran umum ada dasar hukum, susunan organisasi, visi misi. Oke, ini tidak terlalu menyulitkan. Tujuan organisasi kalau memang tidak ada, belum muncul ya sudah, kosongnya aja enggak apa-apa. Kemudian nilai budaya kerja. Ya. Kota Tegal kan sudah punya visi misi ya. Ya. Tinggal nilai budaya kerja atau budaya organisasi sudah ada belum? Kayaknya kemarin sudah ini. Angkatan yang lalu kayaknya sudah pada ngisi ya. Apa nilai budaya kerjanya? Ada yang tahu? Meditasi itu punya siapa? Kabupaten atau kota ya? Ada yang tahu nilai organisasinya? Belum tahu. Tapi nanti coba
cari ya, teman-teman. Kalau visi misi ada ya, berapa misinya? Visinya apa? Visi Kota Tegal apa? Ada yang ingat? Nggak ada. Oke, kan kemarin sudah ngisi loh yo, ngisi di matrik loh ya. Nanti kita lihat. Ngisi tapi tidak ingat, Pak. Hah? Tapi lupa. Ngisi tapi tidak ingat. Oh, ada berapa wes misinya? Jumlahnya Kalau berapa? Ya? misi Kota Tegal ada 7, Pak. Ada 7 ya. Oke, Iya. silakan itu nanti cantumkan di sini ya. Misi visi misinya apa gitu ya. Kemudian nanti yang terkait dengan kegiatan mungkin hanya 1 atau 2 misi saja. Oke. Nanti juga dicari nilai-nilai budaya organisasi atau budaya kerjanya apa. Job desk-nya silakan tuliskan di B. Oke, role model. Oke, ini syarat-syaratnya bukan mentor lah ya. Cukup 1 saja. Cara penulisan ini A, gambaran umum, terus dasar hukumnya A kecil, dan seterusnya ya, B, terus kemudian tugas jabatan, itu B besar, role model C ya, ini salah menulis. Oke, baik. Berikutnya bab 2, rancangan aktualisasi dan habituasi ya. Identifikasi dan deskripsi isu. Kemarin identifikasi ada 5 isu ya, teman-teman ya. Sudah 5 isu semua kan? Jangan lupa tuliskan. Oke, aduh, kok hilang? Ya, oke. Ada 5 isu. Jangan lupa ini. Ya, masing-masing isu dituliskan sumber isunya. Ya, sumber isu ada 3. Individu, unit kerja, organisasi. Tetapi biasanya ya terkait dengan unit kerja atau organisasinya. Unit kerja itu adalah unit terkecil, Kasubag, Kabid ya, di lingkungan bidangnya ya, atau mungkin di sekretariat gitu kan, atau di subagnya boleh. Kalau organisasi berarti isu yang ada di OPD-nya ya. Ini agak besar, makanya mungkin ngambilnya yang unit kerja aja tidak terlalu sulit ya. Kemudian lengkapi dengan data atau fakta, bukti dari masing-masing isu tadi ya. Dari masing-masing isu nanti contoh ada data, ada oh, statistiknya gitu kan, ada grafiknya gitu kan, atau apa aja ya yang menguatkan tentang isu tersebut ya. Kemudian kaitkan dengan agenda 3. Agenda 3 apa? Ada 2. Manajemen ASN Manajemen. sama Manajemen Smart ASN, Pak. ASN dan Smart Oke, ASN. manajemen ASN dan Smart ASN. Oke, nanti isu tersebut dilengkapi ya, dikaitkan dengan agenda 3. Ini yang A. Kemudian analisis isu, saya kira ini teman-teman materi agenda 1 ya, APKL dan USG dengan scoring masing-masing, jangan sampai ada skor yang sama jumlahnya ya, totalnya. Itu saja. Kemudian nanti akan terpilih 1 core isu ya. Kemudian dianalisis penyebab isunya dengan Wishbone ya. Wishbone ini ada berapa variabel yang disarankan? 4. 4 ya, apa saja? Main material. Material, method, milieu. Oke, baik ya. Setiap setiap biasanya setiap setiap variabel ada berapa? Berapa indikator? Ada yang 2 maupun ada yang 1 ya. Tetapi ini
nanti minimal yang diprioritaskan ada 3, minimal 3. Tapi saran saya bisa saja sampai 5 ya. Oke, antara 3 sampai 5 fishbone itu. Ini nanti dikaitkan ya, penyebab isu kan ada di di duri-durinya itu kan ya, atau menjadi penyebab itu nanti dikaitkan dengan kegiatan, sehingga penyebab isu ini bisa diselesaikan dengan kegiatan apa ya, itu nanti pasti ada keterkaitannya. Oke, dampak isu bila tidak diselesaikan, core isunya akan berdampak seperti apa. Oke. Nah, gagasan pemecahan isu, nah ini yang berbeda dengan tahun yang lalu ya. Teman-teman biasanya sudah punya contoh tahun yang lalu ya. Sudah punya belum? Atau yang tahun sekarang malah? Kalau sudah ya syukur ya. Ya, lihat kembali baik contoh, pokoknya contoh yang didapat ya. Itu nanti silakan dimulai dengan menyebutkan judul RA dengan merubah core isu menjadi pernyataan negatif menjadi positif. Oke ya. Jadi di awal ini menyebutkan judulnya. Kemudian deskripsikan ya judul tersebut itu dengan satu kalimat atau yang terdiri dari beberapa kata. Contoh, optimalisasi pengelolaan arsip berbasis digital. Ya, kalau perkata apa itu optimalisasi, apa itu pengelolaan, itu apa itu arsip, itu apa itu basis digital gitu kan. Nah, itu bisa di masing-masing ya, bisa diartikan ya, bisa didefinisikan per kata atau mungkin jadi satu kalimat boleh ya. Oke, ini yang sering hilang ini ya, tidak ada teman-teman ya. Contoh tahun kemarin memang tidak ada ya. Nah, sehingga nanti dilihat kembali. Kemudian uraikan tujuan dari penyusunan RA, sorry. Tujuan penyusunan RA apa? Ya. Nah, sehingga nanti pada saat membuat laporan LA ini bisa terukur ya, keberhasilannya nyata gitu kan, sesuai dengan tujuan tersebut ya. Oke. Ya, mungkin 1 atau 2 kalimat saja enggak apa-apa ya. Manfaatnya dari penyusunan RA itu ya sama ya, nanti pada saat menyusun LA bisa terukur. Ya, manfaatnya kepada siapa ya? Kepada OPD-nya, kepada unit kerjanya, kepada masyarakat ya. Itu juga silakan nanti dituliskan. Ya. Oke, kemudian ini uraikan kegiatan pemecahan dari isu terpilih berdasarkan hasil analisis bond yang disusun pada sub C tadi. Dalam menguraikan kegiatan pemecahan isu belum dirinci ke dalam tahapan-tahapan. Oke, dalam menyusun, nah ini dalam menyusun kegiatan ya, menggunakan kalimatnya adalah kalimat aktif ya, yaitu paling gampang adalah dengan kata kerja yang diawali dengan me ya. Contoh mencari referensi, membuat rencana TOR ya, atau melaksanakan sosialisasi. Nah, me semua ya. Kalimatnya itu baik di kegiatan maupun di tahapan ya. Lebih mudah seperti itu. Ya. Kemudian kegiatannya terdiri dari minimal 5 ya. Minimal 5 berarti boleh enggak kalau 6? Boleh enggak kalau 7? Boleh. Ya.
dikaitkan, diuraikan mengikuti alur ini POAC, Planning, Organizing, Accounting, Controlling ya. Jadi perencanaannya apa, cara mengorganisasikannya bagaimana ya. Terus kemudian pelaksanaannya, aktualisasinya seperti apa, controllingnya meliputi eh, MONEV ya, monitoring dan evaluasi, atau menggunakan plan do check act atau PDCA. Silakan milih mana yang lebih mudah ya. Sama dimulai dari perencanaan sama. Ini penulisan bab 2 sama ya. ABC ini CDE ini salah nulis ya. Oke. Baik, sebelum ke tabel ada yang ditanyakan dulu di dalam penulisan yang ini karena ini sering ya ada yang kekeliruan. Ya, monggo silakan. Izin Pak, Ya, Mas saya Rahmat. ke yang paling awal malah Pak, yang ke bab 1 itu kan visi misi. Kalau di sini itu di slide dijelaskan visi misinya satuan kerja Pak ya, untuk yang unit kerja Pak. Mm-mm. Oke, ini kan kalau misalkan organisasi atau unit kerja itu kan yang digunakan di bab 1 ini. Mm-mm. Sedangkan ketika di soal agenda 2 itu menggunakan visi misi kepala daerah, Pak. Mm-mm. Itu nantinya bakal diubah atau di bab satunya ini pakai menggunakan visi misi unit kerja, tetapi di tabelnya itu metriknya tetap menggunakan visi misi kepala daerah. Saran saya gunakan visi misi kepala daerah karena sekarang ini yang eh, bukan berhak ya, tapi yang diwajibkan untuk membuat visi misi adalah kepala daerah. OPD sudah tidak ya, tidak diwajibkan. Ya, kecuali kalau memang di rumah sakit ya. Biasanya rumah sakit itu menggunakan visi misi sendiri. Nah, Mas Rahmat ada di mana tugasnya? Ya ini kan kalau di poin 4 yang sini kan yang bab 1 yang gambar nomor poin 4 ini kan sekolah termasuk Pak. Saya itu di sekolah Pak. Sekolah punya nggak visi misinya? Ada sih Pak. Tapi masih berlaku nggak ya, Mas? Eh, Masuk di bagian kurikulum Pak. Jadi pelaporan Oke. pencantuman visi misi itu masuknya di kurikulum. Di kurikulum ya ada ya. Nggih, ada. Jadi tiap tiap Hmm. tahun itu kurikulumnya sekolah memperbarui dan visi misinya boleh tetap menggunakan tahun lalu atau ada yang ditambahkan atau diubah karena emang udah tidak sesuai begitu Pak. Oke. Yang paling penting kalau menggunakan visi misi sendiri di OPD atau sekolah ada dasar hukumnya. Itu yang penting ya. Kalau ada dasar hukumnya silakan pakai. Nggak apa-apa ya. Tidak wajib berarti kan Pak ya. Kalau sudah terlanjur menggunakan kepala daerah berarti dilanjut ke kepala daerah nggak masalah ya. Iya, kalau mau dilanjut kepala daerah ya silakan, nggak apa-apa. Kepala Iya, daerah baik saja. Pak. Kalau Iya, iya, misalkan terima kasih nanti, Pak. karena eh, jadi antara agenda 1, agenda 2 kok berubah juga nggak apa-apa, Mas. Ya, berubah-ubah nggak apa-apa. Ya, ya yang terakhir ini nanti muaranya ada di rancangan aktualisasi. Ya, jadi yang terakhir yang dipakai silakan. Mau pakai yang mana ya? Saran saya sih pakai yang bupati ya. Kecuali kalau rumah sakit karena rumah sakit itu terkait dengan akreditasi ya. Nggak tahu sekolah ada Pak, akreditasinya tidak? izin Ya, bertanya Pak. oh, silakan Mbak Sevina. Eh, eh, saya di Puskesmas Pak. Nah di Mm-mm, Puskesmas kan juga punya visi misi sendiri dan masih mm-mm, berlaku Pak. mm-mm. Saya sudah bertanya. Nah itu bagaimana Pak? Karena kalau visi misi kepala daerah kan terlalu apa ya Luas Pak? ya. Kurang Mm-mm. berkaitan. Iya terlalu luas Mm. Pak. Jadi Boleh. kalau untuk penerapannya saya lebih mudah menerapkan menerkaitkannya dengan visi misi OPD saya yaitu Puskesmas begitu Pak. Itu Boleh, bagaimana Pak? nggak apa-apa. Yang penting tadi ya ada dasar hukumnya gitu.
ditetapkan oleh siapa gitu kan. Karena nanti di sini kan muncul dasar hukumnya, dasar hukum visi misi organisasi. Boleh-boleh saja silakan ya. Kalau mau menggunakan yang rumah sakit dan mudah untuk penerapannya, kontribusinya ya boleh-boleh saja ya. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Ada lagi? Tema yang sering terjadi di UPD yang punya visi misi agak kebingungan ya, tapi ya nggak apa-apa kalau menggunakan yang di UPD-nya sendiri-sendiri. Begitu Mas Rahmat dan Mbak Sevina ya. Baik, Ini, Bapak, Pak. terima kasih. Oke. Terima kasih. Ya, berikutnya yang F. Ini terkait dengan matrik ya, yang sudah dibuat tentunya teman-teman. Ya, kaitannya nanti ada di mana? Eh, di agenda 1, agenda 2, ya, agenda 3, masuk semua di sini ya. Nah, di situ dalam penulisan F ini judulnya rancangan aktualisasi, kemudian dikasih pengantar matrik ya, meliputi ringkasan ya, identifikasi isu yang diangkat, judul dan gagasan pemecahannya. Oke, buat matrik ya, rancangan aktualisasi, kolom 2 dan 3, penulisan kegiatan dan tahapan ya. Oke, sekali lagi kegiatan dan tahapan menggunakan kalimat aktif. Pakai awalan me ya. Oke. Ini ditegaskan kembali ya. Kolom 2 menyebutkan sumber kegiatannya ya. Sumber kegiatan ada 3. Apakah itu dari tupoksi, SKP, atau perintah atasan, atau inovasi. Nah, contoh kegiatannya adalah membuat digitalisasi kearsipan ya, yang paling gampang ya, atau membuat digitalisasi tentang data apa ya. Nah, itu kan sumber kegiatannya inovasi karena tidak ada perintah atasan, tidak ada tupoksi untuk mendigitalisasi itu ya. Nah, lebih baik ini nanti ke inovasi ya. Oke. Kemudian kolom 4-nya output ya. Ya, di situ yang wajib adalah output kegiatan ya. Sedangkan output tahapan ini bukan tidak perlu ya, tetapi tahapan ini kalau saran saya untuk diberikan tahapannya, output tahapannya, karena ini akan memudahkan kita di dalam mencari bukti fisiknya ya. Nanti ada bukti fisik itu diambil dari tahapan ya, itu lebih mudah ya. Ini terkait dengan bukti fisik. Oke, baru nama kolom rancangan aktualisasi agenda 2 dan 3. Ini kolom 5-nya ya. Rencana aktualisasi agenda 2 dan 3 menguraikan rencana aktualisasi penerapan panduan ya, perilaku berakhlak pada masing-masing tahapan. Jadi tahapan itu dikaitkan dengan agenda 2 ya, nilai-nilai core value berakhlak. Nanti munculkan kode etik atau kode perilaku ya. Satu-satu cukup ya. Satu kegiatan agar mengaktualisasikan nilai dasar core value yang berbeda ya. Setiap kegiatan agar mengaktualisasikan minimal 3 ya. Tapi kalau menurut rumusnya sih 4 ya. Ini bisa 3 bisa 4. Rencana aktualisasi agenda 3. Nah, ini nanti posisinya ada di atas sendiri, yaitu tentang manajemen ASN dan smart ASN. Itu dikaitkan, kalau yang agenda 3, itu dikaitkan dengan kegiatan. Ya. Kalau agenda 2, itu
itu kaitannya adalah dengan tahapan. Nah, ini bedanya di situ ya. Kalau agenda 3 adalah dengan setiap kegiatan. Kegiatan itu yang terdiri dari 5 tadi, kalau tahapan itu kan minimal 3 tadi. Oke. Kolom 6, ya ini tadi ya, kaitannya dengan visi misi, yaitu kontribusi. Kalimatnya ya, kata-katanya adalah kontribusi. Ya. Nah, kalau yang kolom 7 adalah penguatan ya, nilai organisasi. Ya. Kalau ini maksimal 3 nilai ya, tapi saya sarankan cukup 1, enggak apa-apa. Ya. Oke, ini di bab 1 juga ada. Kemudian yang G, jadwal rancangan aktualisasi, ada nomor urut, ini jadwalnya sesuai 30 hari tadi ya, sampai 7 Oktober atau 6 Oktober tadi, tanggal 26 Agustus ya, sampai 7 Oktober. Terus tulis kegiatan dan tahapannya. Ya. Kemudian waktunya 30 hari itu day to day ya. Jangan lupa tuliskan rencana bukti kegiatan sesuai dengan tahapan ya. Nah, ini masuk ke tahapan, ini bukan hanya kegiatan saja tapi tahapan ya. Nah, silakan nanti rencana buktinya tidak hanya berupa foto saja tetapi termasuk dokumen ya. Print out ya atau screenshot atau bukti asli ya. Kemudian daftar pustaka. Oke, kemudian CV ya. Oke. Nah, ini contohnya ya. Oke, kemarin juga saya kira sudah ngisi ya, teman-teman. Saya hanya mengulang lagi kegiatan, sebutkan kegiatannya apa. Ya, ada 5 tadi, terus ada di sini sumber kegiatannya di bawahnya ya. Ini yang agak lupa, sering lupa ini ya, teman-teman kemarin pada waktu saya jadi narasumber sering lupa ya sumbernya ini ya. Bahkan kalau mau dilengkapi lagi di sini dituliskan penyebab isu ya, itu lebih bagus ya. Artinya karena ini kan masih lowong ya, kosong ini, teman-teman bisa menuliskan penyebab isunya apa. Diambil dari Fishbone ya. Dari Fishbone tadi diambil. Nah, itu memang tidak wajib ya, tetapi ini akan memudahkan narasumber lebih senang biasanya di sini ada Fishbone-nya ya. 1 ya, dikaitkan dengan kegiatan itu. Nah, kemudian di kolom 3-nya di awal kosong ya. Di kolom 3 yang atas sendiri kosongi, baru nanti di kolom 4-nya diisi output kegiatannya ya. Nah, ini dikaitkan dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Ini di agenda 3 kemarin sudah diajarkan cara mengisinya ya. Nah, keterkaitannya output kegiatan ini maupun di kegiatan ini dengan kolom 6 ya. Sehingga cara penulisannya adalah dengan titik-titik kalimat yang ada dari sini ya. Dari sini masuk ke sini ya. Oke. Jadi kalimat ini diawali dengan ya. Nah, terus baru misalkan tersedianya tersedianya referensi misalkan. Dengan tersedianya referensi penggunaan arsip ya, referensi tentang pengelolaan arsip ya, maka memberikan kontribusi terhadap visi, misi, visinya tulis apa, misinya
tulis ke berapa atau nomor berapa. Tuliskan itu visinya. Tujuan organisasi boleh tidak ditulis, tidak apa-apa ya. Kemudian di kolom 7-nya itu dituliskan dengan sama ya. Ini terkait dengan output kegiatan ya. Kalimat output kegiatan. Oke. Dalam kegiatan bla 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 ini memberikan penguatan ya. Nah, ini penulisannya adalah penguatan. Kalau yang tadi kolom 6 itu kontribusi, kalau ini adalah penguatan ya. Silakan nilai organisasinya apa, budaya kerjanya apa ya. Maksimal 3 nilai. Boleh 1, boleh 2 berarti ya. Oke. Baru setelah ini selesai kegiatan, itu mengisi ke bab 3, yaitu tentang tahapan. Ya, tadi ini ya. Minimal 3 tahapan ya. Terdiri dari input, proses, dan output. Saran saya sih tidak hanya 3, mungkin bisa 4 karena ini nanti kaitannya dengan rumus 147 ini ya, lebih mudah. Tiap tahapan minimal 1 nilai, dalam satu kegiatan minimal 4 nilai yang berbeda ya, dan keseluruhannya mengandung 5 kegiatan itu mengandung 7 nilai berapa. Oke. Pencantumannya tidak usah urut ya, gunakan kata kunci atau kode etik ya, atau panduan perilaku ya. Pilih salah satu saja boleh. Oke. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dalam pengisian tabel ini, matrik ini. Ini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Pak, title izin. Ya, silakan. Pak, berarti nanti kan besok kami ada jadwal untuk sinkronus pembimbingan rancangan aktualisasi ya. Ya, Nah, betul. itu nanti saat pembimbingan rancangan aktualisasi nanti kami dengan WI itu dari bab 1 sampai bab 3 atau hanya metrik saja ya Pak? Kalau sedangkan waktu kita itu sudah mepet dan besok sudah mau pembimbingan rancangan begitu. Jadi nanti untuk besok teman-teman usahakan ya prioritas di bab 2 dulu ya. Bab 1-nya biasanya tidak ya. Tidak karena waktunya terbatas biasanya tidak ada pembimbingan di bab 1 karena itu mudah kan. Tinggal mengutip saja ya atau mengisikan mengcopy paste saja. Tetapi di bab 2 itu kalau bisa sudah ada ya. Dan apabila tidak ada gitu ya. Nah, teman-teman mempersiapkan hasil kemarin yang tugas individu ya. Agenda 1 ya di atas sendiri, terus baru nanti agenda 2, terus bawahnya agenda 3, gitu aja nggak apa-apa. Itu yang dikonsultasikan, yang dibimbingkan, yang itu saja, gitu kan. Kalau belum sempat merangkai di dalam satu bab, silakan, boleh seperti itu dulu, ya. Terutama di matrik ini ya, matrik ini memang nanti yang akan banyak ditanyakan tentang matrik ini, Pak Saifu. Jadi Pak, berarti nanti kita fokus di bab 2 saja ya Pak ya? Bab 2 saja dulu ya, usahakan. Makanya nanti bisa ya teman-teman mencoba ya, membuat dulu. Nah, yang sudah selesai bisa melaporkan ke Mas Saifu, besok biar dibimbing dulu. Ya, usahakan ada 1, 2 orang atau 3 orang ya, paling tidak 3 orang. Ya. Oh ya Pak, Sehingga tidak kosong. berarti lalu untuk pembelajaran itu apa? Untuk konsultasinya apakah WI-nya itu akan sama terus pada
3 kali pertemuan atau berbeda-beda Pak setiap pertemuannya? Insya Allah diusahakan biasanya sama. Sama, Ya, soalnya dikhawatirkan moga-moga sama. iya, iya Iya, berubah memang lagi. ini memang kalau berubah pun tidak masalah ya. Tapi biasanya kita usahakan sama. Kayak kemarin itu saya bimbing angkatan 26 atau 29 ya. Itu dari mulai pembimbingan pertama sampai ketiga itu saya terus. Ya. Kalaupun tidak sama, memakai standarnya sama, prinsipnya sama, ya, tidak berbeda-beda. Kecuali kalau penambahan ya, kalau seperti saya sarankan di kolom kegiatan ini yang dua dikaitkan dengan fishbone ya, tapi teman-teman yang lain tidak menggunakan juga tidak apa-apa. Biasanya ini munculnya ada di kegiatan yang di atas, yang hanya dua kolom tadi, kegiatan maupun tahapan ya. Yang di E ya, yang di E kan ada kolom itu kan, ada kegiatan maupun tahapan, biasanya ke situ. Ya, di situ kalau sudah dituliskan ya sudah, enggak apa-apa. Di sini nggak usah ditulis lagi, enggak masalah, gitu kan? Ini hanya pelengkap saja, ya. Kemudian output tahapan juga kadang-kadang ada yang membolehkan dan ada yang ya pokoknya menyerahkan kepada teman-teman lah untuk menuliskan atau tidak. Kalau saya terkait dengan yang di output ini, output tahapan ini terkait dengan bukti yang nanti disusun pada tabel penjadwalan atau timelinenya, ya sama sebetulnya. Hanya nanti akan berbeda teman yang akan maju bimbingan saja mungkin ya. Ini saya besok 29 angkatan 29 pembimbingan sama angkatan 40. Iya ini sudah keluar jadwalnya. Karena saya sudah pegang angkatan 29 dan angkatan 80 berapa ini. Oke, moga-moga bisa terus ya, sama terus ya. Mas Heru untuk yang 38 ini ya, Latsar 38. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, masih ada yang tanya terkait dengan matriknya? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke jadwalnya ya, timelinenya. Oke, seperti ini bentuknya. Ya, silakan nanti dilihat kegiatannya apa, tahapannya misalkan hanya 3 atau 4, silakan ya, dan seterusnya. Nama kegiatan dan tahapan ini ke bawah aja lebih mudah ya, karena kalau ke samping biasanya ada yang ke samping itu ruangan sininya terlalu kecil ya. Oke, tanggalnya terlalu kecil karena ini harus mencakup 30 hari kerja. Sehingga nanti jumlahnya kan lebih ya karena ada hari libur. Ya, khusus teman-teman yang ada di puskesmas atau di rumah sakit yang pakai shift, silakan teman-teman nanti hari liburnya berbeda boleh ya. Yang garis merah ini berbeda tidak harus Sabtu Minggu ya. Bisa saja hari Jumat atau hari Kamis itu malah merah gitu ya. Sabtu Minggunya masuk boleh silakan ya. Oke. Terus rencana kegiatannya di sini dituliskan jangan foto tok ya. Contoh konsultasi ya dengan mentor misalkan tahapannya. Nah, di sini bukan hanya foto kegiatan dengan mentor bukan ya, tetapi di situ lebih ke notulensi atau catatan Materi. mentor misalkan ya. Oke, silakan nanti ini lebih rinci lagi ya. Tidak hanya berupa foto ya.
mungkin screenshot Google Drive ya, screenshot spreadsheet misalkan. Oke, ada di sini kalau sosialisasi, undangan sosialisasi, daftar hadir ya. Ini nanti munculnya rencana bukti seperti itu ya. Oke, sudah Nah, paham untuk penjadwalan? iya. Pak, izin bertanya, Silakan. untuk yang notulensi ketika kita berkonsultasi dengan mentor ya Pak, Iya, itu kan maksudnya selain foto, bukti dokumentis itu ada notulensi. Notulensinya itu apakah kartu bimbingan atau apa ya Pak maksudnya ya Pak? satu bimbingan. Maksudnya satu bimbingan gimana? Enggak, saya sempat melihat tugas punya senior PNS di Oh, Puskesmas itu dia ada kartu bimbingan aktualisasi gitu Pak. oh bukan, Jadi, bukan itu. bukan Pak. Bukan, kalau itu kartu bimbingan yang khusus ya, khusus bimbingan nanti yang akan memaraf mentor dan coachnya. Itu bentuknya kartu bimbingan ya. Tetapi kalau di sini nanti konsultasi itu bentuknya kayak notulen gitu ya, memo atau apalah, catatan gitu ya. Kan isinya kalau notulen sih kan eh, judul pertemuannya apa gitu ya, konsultasi tentang apa, hari, tanggal, jam misalkan ya. Terus baru di bawahnya misalkan konsultasi dengan mentor namanya siapa gitu kan. Nah, hasilnya apa? Tuliskan satu, dua, tiga, udah gitu aja cukup satu secari kertas, tidak apa-apa. Boleh, itu aja. Tidak ada template khusus berarti ya Pak. Tidak ada, tidak ada template-nya. Ya kayak teman-teman membuat notulensi itu, seperti itu Baik Pak, bisa. Iya. terima kasih Pak. Ya, kalau template itu memang secara keseluruhan selama 30 hari, Mbak. Bedanya di situ. Oke, terus ada? Ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita ke penilaiannya. Oke, teman-teman, ya, penilaian pada saat RA atau rancangan ini ada 5 indikator yang dinilai ya, yaitu ketepatan rencana yang dikaitkan dengan agenda 3. Yang tadi tentang isu tadi ya, kan ada 5 isu dikaitkan dengan agenda 3 ya. Ini silakan nanti tepat atau tidak ya isu tersebut dengan manajemen ASN-nya dengan smart ASN-nya ya, nilainya cukup besar 5%. Nah, kemudian gagasan kreatif ya, judulnya bagus enggak, menarik tidak gitu kan. Nah, ini nanti silakan buat judul yang cukup menarik ya, kaitkan dengan smart ASN ya, digitalisasi ya. Oke. Terus tahapan rencana kegiatan. Nah, secara urut ya, tadi tahapannya urut tidak, jangan bolak-balik gitu ya. Jangan terbalik, misalkan melaksanakan sosialisasi dulu. Nomor 3, nomor 4-nya baru membuat materi sosialisasi kan nggak benar. Berarti harus membuat rencana sosialisasi, membuat materi dulu baru keempatnya sosialisasi. Ya, ini contoh saja gitu kan. Atau tentang referensi atau apa ya, silakan. Nah, kemudian relevansi rencana kegiatan dikaitkan dengan agenda 2. Ya. Eh, Kalau tadi ini agenda 3 itu nanti kan ada 4 digitalisasi ya. Ada apa namanya digital skill ya, culture, etik, kemudian satu lagi adalah apa safety ya. Nah, ini nanti dikaitkan juga di sini muncul di matrik ya, matriknya yang 7 kolom itu. Yang D juga seperti itu, dikaitkan dengan nilai berakhlak tadi yang di dalam satu kegiatan tidak sama nilainya ya, minimal ada 4 ya. Nah,
keseluruhan ke-7-7-nya juga dilaksanakan itu ya. Nah, kemudian muncul kode etik ataupun kata kunci ya. Nah, ini juga nanti di situ akan kelihatan ya. Nanti penilaiannya ada di situ. Ini kolom semua ini nanti ya. Ini matriks semua ini ya. Kebanyakan di matriknya. Meskipun ini nanti rencana aktualisasi ini dikaitkan dengan isu tadi ya. Ini juga nanti dikaitkan juga. Teknik komunikasi adalah terkait dengan PPT-nya menarik atau tidak, atau hanya seperti itu aja gitu kan. Nah, ini juga akan kelihatan dan cara membawakannya, cara menyampaikan teman-teman sehingga eh, audien ini coach, mentor sama narasumber akan jelas gitu ya. Contoh jangan gembrenggeng ya. Bahasanya jangan gembrenggeng, intonasinya juga diatur gitu ya. Oke, ini teknik komunikasi juga akan dinilai. Baik, itu untuk penilaian RA-nya. Oke, ini terkait dengan tugas code ya. Tidak perlu. Nah, ini terkait dengan penyusunan RA. Sedikit saya sampaikan dan ini akan lebih jelas lagi nanti pada saat teman-teman pembimbingan LA-nya ya. Perbedaannya satu di abstrak ya. Ini nanti silakan abstrak itu menyangkut apa namanya? Hanya satu halaman setengah satu spasi ya. Artinya hanya apa namanya jaraknya satu spasi, mungkin hanya sekitar satu halaman saja, tidak boleh lebih ya. Oke, abstraknya ini tambahan, yang lain sama. Bab 1, bab 2 sama, persis seperti di rancangan ya. Baru yang di bab 3 adalah pelaksanaan aktualisasi, terdiri dari perubahan kegiatan dari rancangan awal, pelaksanaan aktualisasi dan validasi, kondisi sebelum dan sesudahnya seperti apa. Bab 4-nya adalah simpulan ya. Kemudian ini tetap ya, daftar pustaka tetap, CV tetap, tambahannya ada di sini. Lembar komitmen tindak lanjut dan lampiran. Lampiran ini adalah terpisah ya, tidak diberi nomor, yaitu bukti fisik nyata. Contoh tadi yang saya sebutkan, notulen tadi ya, notulen bentuknya persis lampiran ya sudah itu langsung dilampirkan ya. Nah, kalau nanti di pelaksanaan ini hanya berupa foto notulennya saja. Atau SOP ini misalkan ya, SOP itu hanya foto cover dan flowchartnya misalkan. Lah, kalau lampiran ya sesungguhnya ya ukuran sesungguhnya ya. Oke. Nah, ini penjelasannya. Bab 3, bab 1 2 sama ya. Perubahannya kalau di seminar nanti ada yang direvisi ya berarti sesuaikan dengan revisi di seminar. Ya. Kemudian bab 3 pelaksanaan aktualisasi subbab A ya. Perubahan kegiatan dari rancangan awal. Oke, ini nanti mau pakai tabel itu juga bagus ya, silakan. Ada perubahan-perubahannya apa gitu ya, tambahannya ya. Nah, saran saya kalau mau nilainya lebih bagus, tambahkan kegiatan atau tambah tahapannya ya. Outputnya juga bisa otomatis ya. Oke. Itu yang paling bagus tambahan ini ya, perubahan. Jadi perubahan itu plus ya, bukan minus, bukan berkurang ya. Jadi semuanya bertambah ya, plus. Oke. Termasuk nilai-nilai nilai-nilai core value ya. Berakhlak ini bisa bertambah. Contoh yang kemarin hanya satu tahapan itu hanya isinya satu, bisa bertambah menjadi 2. Oke, ini tabelnya.
Nah, baru kemudian yang B ini yang agak banyak nanti ya. Ada nama kegiatan ini mungkin bisa saja tidak berbentuk tabel ya, tapi atau mungkin kolom saja bisa ya. Isinya ini nama kegiatan, sumber kegiatan sesuai yang ada di rancangan tadi dialih ya, dialihkan ke bab bab B ini ya. Sekaligus nanti hasilnya ya. Nah, ini Nah, hasilnya wis, itu berupa gue mau foto ya. Foto-foto terkait sih, dengan hasilnya apa ya. Hasil zombie dari mau. kegiatan ataupun tahapan tadi apa ya. Oke. Sisu. Nah, ini Sih tadi. BI, Ya, engkau kocak hasil tadi ngesuk. mencantumkan bukti fisik ya. Oke. Bukti fisiknya. Kondisi yang subbab C, kondisi sebelum dan sesudah ya. Ini bisa saja dibuat per kegiatan, bisa Sini secara udah dulu, keseluruhan ya. lu pada Oke, turun balik. silakan teman-teman mana yang lebih mudah ya. Bisa seluruhnya bisa ya, tapi memang harus semua kegiatan masuk perubahannya apa. Oke, ini sementara aja ya. Ini saya sampaikan untuk sangu saja. Yang penting nanti membuat RA-nya dulu ya. Masuk Ini baru jangan tidak bisa terlalu dilanjutkan, dipikir dulu. tetapi harus ada pengembangan. Simpulan silakan ya. Hasil kegiatan outcome-nya. Lembar komitmen ini nanti ada template-nya, lampiran ya, tanpa halaman ya. Lampiran ini tanpa halaman lebih mudah. Tadi berisi bukti fisik ya, kegiatan yang diurutkan sesuai dengan nomor kegiatan. Oke, penilaiannya hanya 3, capaian tadi, pelaksanaan bertambah atau tidak, termasuk kualitas kemanfaatannya itu bertambah atau tidak. Ini cukup bagus ya. Nilainya cukup besar, 5% dan 20% ini. Dan teknik komunikasinya meningkat 5% ya, tadi berupa video tadi. Menarik atau tidak sesuai dengan bukti-buktinya atau tidak. Oke. Oke, nah ini untuk RA ya, template-nya ya. Untuk pembuatan PPT sudah ada, silakan. Jumlahnya bisa kurang dari 12, tapi saya sarankan tidak lebih dari 12 ya. Bisa kurang. Contoh yang di sini cover sama visi misi atau visi misi dengan eh, tugas jabatan ya bisa jadikan 1, yang USG APKL bisa jadi 1 ya. Oke. Nah, yang penting ini yang per kegiatan ya, mungkin satu slide. Kalau jumlahnya 5 ya berarti ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tapi kalau 6 ya berarti isinya 6 gitu ya. Nah, contoh nanti terima kasihnya tidak usah dibuat juga nggak apa-apa gitu ya. Oke. Oke, oke ini aturan tulisan dan semuanya ya sudah ada di sini ya. Jadi teman-teman nanti pakainya ini ya. Laporannya adalah pakai covernya pakai yang ini ya. Yang ada provinsinya saja. Tidak dengan kabupaten atau dengan kota Tegalnya, tidak ada lambang kota Tegalnya. Oke. Silakan sudah ada template-nya, halaman persetujuan juga sudah ada. Ini nanti jangan khawatir, pasti akan dibimbing oleh code-nya masing-masing. Ini lembar komitmen dan seterusnya ya. Oke, sudah ada semua. Jangan lupa untuk mengisi link ya, evaluasi tenaga pengajar. Oke, silakan. Ada yang ditanyakan lagi? Apa ya? Apa sih? PPT ini sudah dapat belum? Belum, Pak. Oke, saya share ya.
Oke, Pak Isin, saya mau bertanya Pak ya. Ya, silakan Mas Rahmat. Oke, Pak, untuk waktunya kan sangat terbatas ya Pak untuk Ya. seminarnya. Sebaiknya maksimal berapa tahapan kegiatan Pak dari 5 atau 6 kegiatan itu? Sementara eh, dibuat 5-6 dulu saja, ya. Jangan sampai 7. Nah, yang ketujuhnya nanti disimpan untuk ditambahkan pada saat nyusun laporan. Itu saja, ya. Jadi sekarang cukup 5 atau 6 gitu ya. Nanti dikembangkan pada saat membuat laporan akhir. Ya, membuat LA-nya menjadi 7 kegiatan atau 8 kegiatan nggak masalah. Sehingga inilah yang namanya perubahan plus ya, ada penambahan. Gitu, Mas Rahmat? Oke, baik Pak. Berarti nanti penjelasannya bisa kayak misalkan di kegiatan pertama itu saya udah langsung 5 tahapan, itu bisa dipercepat aja berarti Pak ya. Maksudnya? Kan di PowerPoint kan nanti kan ada 5 sampai 6 kegiatan. Heeh, heeh. Nah, Pak, tiap kegiatan kan ada tahapan kegiatan yang masuk di PowerPoint juga kan berarti kan. Oh iya, ya. Itu kan kalau saya dari satu kegiatan aja udah 5 tahap, berarti kan kemungkinan waktunya makan banyak. Itu Oh, berarti, cara menyampaikannya gitu. maksudnya ada nggak perhitungannya dari tahapan kegiatan itu maksimalnya idealnya berapa per kegiatan supaya tidak memakan waktu saat presentasi gitu. Oh, oh saat presentasinya ya sebutkan saja tahapannya, tidak usah menyebut kalimatnya secara utuh, tidak ya. Jadi contoh tahapannya eh, melaksanakan kegiatannya adalah melaksanakan sosialisasi ya. Pertama konsultasi misalkan. Yang kedua membuat materi. Itu toh, tidak usah membuat materi tentang sosialisasi apa enggak gitu kan. Singkat saja cara menyampaikannya ya. Oh, gitu baik Pak. Ya gitu. Terus melaksanakan sosialisasi, kemudian melaksanakan pretest misalkan ya, atau yang terakhir post test, sudah itu aja. Tidak usah menyebutkan sesuai dengan, kalau di penulisan mungkin agak panjang ya. Oke, silakan teman-teman nggak apa-apa. Ya, tetapi pada saat penyampaian cukup ringkas saja. Contoh mungkin terkait dengan nilai core value beralat, ya langsung menyebutkan aja nilainya adalah berorientasi pelayanan, tidak usah menyebutkan kode etiknya, tidak apa-apa, ya kan? Orientasi pelayanan, ya kompeten, loyal, misalkan itu aja sudah, ya tidak usah terlalu rigid ya penyampaiannya. Meskipun kalau mau dituliskan secara detail di PowerPoint-nya boleh, tapi begitu disampaikan singkat saja. Iya, baik Pak. Terima kasih. Ini sudah ya, sudah saya tampilkan ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, cukup. Iya, cukup Silakan. mungkin Bapak. Cukup ya. Silakan kalau nanti sudah ketemu dengan code-nya, tanyakan hal-hal yang belum paham ya, sehingga teman-teman membuat rancangannya akan lebih sempurna ya. Siapapun yang jadi code-nya, semuanya dasarnya sama, ada standarnya sama ya, jadi jangan khawatir.
Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini ya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iqbal. Terima kasih, Pak. Ya.